Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Ayu Fatmawati dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 7 poin penting dalam hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama. Yang pertama, tentang pengertian pengadilan dan peradilan. Yang kedua, tentang tugas pokok pengadilan agama. Yang ketiga, tentang hukum acara, pengertian hukum acara di pengadilan agama. Yang keempat, tentang hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama. Yang kelima, tentang kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Yang keenam, tentang isi surat gugatan atau permohonan. Dan yang terakhir, tentang prosedur cara melakukan permohonan atau gugatan di dalam pengadilan agama. Oke, marilah kita simak satu-satu. Yang pertama, pengertian pengadilan dan peradilan. Pengertian peradilan. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Sedangkan pengadilan adalah sebuah badan atau instansi resmi yang digunakan untuk menjalankan sistem peradilan. Pengadilan diatur di dalam pasal 1 ayat 2 UU nomor 7 tahun 1989. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengadilan terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Tugas pokok pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam. Pengertian hukum acara peradilan agama. Menurut Royhan Abdul Rashid dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara peradilan agama merupakan serangkaian peraturan negara baik berupa syariat Islam yang digunakan untuk mengatur bagaimana seseorang itu bertindak di muka pengadilan dan mengatur bagaimana pengadilan itu bertindak dalam memutuskan perkaranya untuk menjalankan hukum material Islam atau hukum perdata Islam. Dalam pasal 54 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa hukum acara peradilan agama yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali ada hal-hal khusus yang mengatur peraturan tersebut. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut pengadilan agama merupakan kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan perkara yang menjadi kewenangannya. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kekuasaan pengadilan agama yang satu jenis atau satu tingkatan dalam satu wilayah. Misalnya, Pengadilan Agama Negeri Magetan dengan Pengadilan Agama Negeri Ngawi. Keduanya merupakan pengadilan agama yang satu jenis atau satu tingkatan, yaitu tingkat pertama. Isi dari surat gugatan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ada identitas pihak-pihak. Di dalam identitas pihak-pihak ini terdiri dari nama, umur, tempat tinggal, dan tempat kejadiannya perkara atau kedudukannya dalam perkara. Isi surat gugatan yang kedua yaitu tentang fakta-fakta atau kejadian hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Biasa disebut dengan posita atau juga bisa disebut dengan positum. Dan yang ketiga tentang isi surat gugatan adalah isi tuntutan atau biasa yang disebut dengan petita atau petitum. Nah, untuk poin yang terakhir atau poin 7, kita akan membahas tentang prosedur atau cara mendaftarkan permohonan atau pengadilan di pengadilan agama. Bagaimana sih cara mendaftarkan permohonan atau pengadilan di pengadilan agama? Langkah pertama yaitu pemohon atau penggugat mendatangi meja 1. Nah,
Di meja satu ini nanti ada petugas yang menerima surat gugatan dan salinannya. Setelah itu, petugas akan menaksir berapa biaya yang dikeluarkan untuk perkara tersebut. Setelah itu, petugas akan membuat surat kuasa. Langkah yang kedua yaitu menuju kasir. Kasir tersebut akan menerima uang dan membukanya. Setelah itu, kasir akan menandatangani surat kuasa dan memberi nomor pada surat kuasa tersebut. Langkah yang ketiga yaitu di meja 2. Meja 2 nanti akan mendata dan meregister surat tersebut dengan memberi nomor pada surat tersebut sesuai dengan nomor hukum. Setelah diberi nomor, nanti meja 2 akan menyerahkan satu helai surat tersebut kepada penggugat. Setelah itu, meja 2 juga akan menyerahkan surat tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera ataupun wakil panitera. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu Ketua Panitera atau Wakil Panitera menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan mempelajari berkas tersebut. Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim atau yang disebut dengan PMH. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu Ketua Pengadilan menyerahkan surat tersebut kepada Panitera. Kemudian, Panitera menerima surat tersebut dan menentukan Ketua Panitera Sidang. Ketua Panitera Sidang bertugas untuk mendampingi dan mencatat segala hal yang berhubungan dalam selama persidangan. Setelah itu, Ketua Panitera Sidang menyerahkan surat tersebut kepada majelis hakim. Kemudian, majelis hakim menentukan hari persidangan dan meminta jurusita untuk memanggil kedua belah pihak. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.